Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua? Alhamdulillah luar biasa. Luar Allahu biasa. Akbar. Allahu Akbar. Oke. Eh, Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Nah, Amin. sebelum kita mulai pembelajaran pada siang hari ini, Ibu terlebih dahulu akan mengabsen anak-anak Ibu ya. Yang pertama, Baik. Jumrotul Muflahah. Hadir Bu. Oke. Sarman Alfarisi. Hadir Bu. Sri Wildani. Nggak hadir Bu, sakit. Oh, Sri Wildani tidak hadir ya. Sakit apa ya, Nak ya? Demam Bu, kata ibunya. Oh, oke kalau begitu. Oke. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada siang hari ini, eh, kita ice breaking terlebih dahulu yuk. Boleh. Yaudah. Ayo, ikutin ibu ya nak ya. Tepu Anas. Nama surat Nama surat artinya manusia. Manusia. Jumlahnya Jumlahnya 6 ayat 6 ayat diturunkan di Mekah. di Mekah. Mekah. Hore, pinter anak-anak ibu semuanya. Nah, sebelum kita memulai pelajaran pada siang hari ini, Ibu mau bertanya kepada anak-anak Ibu semua. Masih ingat tidak pelajaran minggu kemarin tentang huruf hijaiyah? Ada yang masih ingat? Udah lupa Bu. Oke, Ingat, baiklah Bu. kalau begitu. Hah? Masih ingat Bu? Oke, kalau masih ingat kira-kira apa ya Sarman Alfarisi? Jumlahnya Bu. Iya. Huruf hijaiyah jumlahnya 29 Bu. Oke, pinter anak-anak ibu. Iya, huruf hijaiyah jumlahnya ada 29. Nah, kita masuki saja ya untuk pembelajaran pada siang hari ini, yaitu senangnya bisa membaca Al-Quran. Nah, buat anak-anak ibu semua, ibu mau bertanya kepada anak-anak ibu semua. Apa namanya? Surah An-Nas terdiri dari berapa ayat? Siapa yang tahu? Tunjuk tangannya. 6 ayat Bu. Oke, Jumrotul Muflaha, pinter, hebat, bagus, good job. Oke, beri tepuk tangan anak-anak ibu. Iya, surat An-Nas itu jumlahnya ada 6 ayat. Nah, sebelum kita memasuki pembelajaran kita, ibu akan menampilkan video di depan. Oke, sebentar ya nak ya. Nah, sudah nampak video? Sudah nampak apa belum, Nak? Nampak Bu. Sudah. Sudah, tapi masih gambarnya saja ya. Iya. Tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini yang pertama, terbiasa membaca Al-Quran dengan tartil. Yang kedua, menunjukkan sikap berani dan percaya diri dalam membaca Al-Quran serta menunjukkan sikap berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai implementasi pemahaman
makna Quran surah An-Nas dengan baik. Dan tujuan pembelajaran yang ketiga yaitu menjelaskan pesan-pesan pokok Quran surah An-Nas dengan baik dan benar. Oke, kita masuki ke tujuan pembelajaran yang pertama yaitu terbiasa membaca Al-Quran dengan tartil. Nah, di sini Ibu akan membagi beberapa kelompok. Nah, setiap kelompok kelompok A, contohnya kelompok A membaca surah An-Nas di depan kelas dengan tartil dan kelompok yang berikutnya menyimak. Mengerti kan maksud Ibu anak-anak? Paham, Bu. Oke, jadi sebelum anak-anak Ibu maju ke depan kelas, Ibu akan mempraktekkan terlebih dahulu gimana caranya membaca surah An-Nas dengan tartil dan tajwid yang baik dan benar. Oke, setelah Ibu membaca, anak-anak Ibu mengikuti ya, Nak ya. Baik, Bu. Oke, nah, udah nampak ini surat An-Nasnya? Udah, Bu. Oke, sebelum kita membaca surah An-Nas, terlebih dahulu apa yang harus kita lakukan, anak-anak Ibu? Baca ta'awud, Bu. Awuz. Iya, membaca ta'awuz pinter. Nah, membaca ta'awuz itu bunyinya gimana? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Terus, bis. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, pinter anak Ibu. Terima kasih ya, Sarman Al-Farisi. Mari, sekarang kita membaca surah An-Nas bersama-sama ya. Ayo, kita mulai ya, Nak ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Udah, selesai. Sekarang karena anak-anak Ibu sudah mendengarkan gimana Ibu membaca surat An-Nas dengan tartil dan tajwid yang benar, maka sekarang Ibu bagi kelompok. Yang pertama, kelompok A buat Zumrotul Muflahah dan kelompok B Sarman Al-Farisi. Maka dari itu, apabila Zumrotul Muflahah membaca surat An-Nas dengan tartil di depan kelas, kelompok yang lain harus menyimak dengan baik dan benar. Oke, bisa kita mulai anak-anak Ibu semua? Bisa, Bu. Oke, sekarang maju ke depan untuk kelompok yang pertama. Silahkan Jumratul Muflahah. Takut, Bu. Kenapa takut, Nak? Belum hafal sikit-sikit, Bu. Oh, begitu ya. Oke lah kalau begitu. Terus untuk kelompok yang selanjutnya, untuk Sarman Al-Farisi. Ayo, maju ke depan, Nak. Baik, Bu. Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan
Sadaqallahul azim. Oke, pinter anak ibu. Silahkan duduk kembali ya, Sarman Al-Farisi. Nah, teman kita kan tadi sudah maju kelompok kedua. Jadi ibu mau bertanya kepada anak-anak ibu untuk kelompok yang lain. Gimana menurut anak-anak ibu tentang bacaan Quran surat An-Nas yang telah dibacakan oleh kelompok 2? Ayo beri komentarnya untuk Jumrotul Muflahah. Kalau aku sih bagus-bagus saja, Bu. Udah seperti itu? Iya. Oke. Nah, ini eh, kalau untuk kelompok selanjutnya yaitu Sri Wildani. Menurut saya juga bagus banget, Bu. Sudah lengkap. Oke, pinter anak ibu. Nah, kalau buat kelompok 2, good. Ibu ucapkan selamat. Bagus cara bacanya, tajwidnya, udah pas. Oke, beri tepuk tangan buat teman kita Salman Al-Farisi. Untuk bacaannya yang pas dengan makhorijul huruf beserta tajwidnya. Oke, setelah itu Oke, Bu. kita enak ya, Ibu cari itunya. Jadi itu untuk yang tujuan pembelajaran yang nomor 1 ya, terbiasa membaca Al-Quran dengan tartil. Terus yang kedua yaitu menunjukkan sikap berani dan percaya diri dalam membaca Al-Quran serta menunjukkan sikap berlindung diri kepada Allah. Nah, di sini Ibu mau bertanya, jadi surah An-Nas itu artinya tadi apa, Nak? Manusia, Bu. Ya, manusia. Jumlahnya ada 6 ayat. Diturunkan di kota? Mekah. Iya, diturunkan di kota Mekah. Jadi, surat An-Nas itu berisi tentang perintah kepada manusia agar senantiasa berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala macam kejahatan yang datangnya dari manusia, dari jin dan manusia. Nah, contohnya seperti apa? Anak ibu ada yang tahu? Kalau Ada yang makan harus tahu? baca bismillah, Bu. Iya, kalau makan kita harus baca bismillah. Terus, ada yang tahu lagi? Tidak? Contohnya, ketika kita sedang sakit, terus ketika kita sedang dalam keadaan susah. Nah, kita itu harus memohon kepada siapa? Kepada Allah. kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Terus, setelah kita membaca Quran surah An-Nas dengan tartil dan tajwid dan makhorijul huruf yang pas, nah, di situ Ibu akan membagikan LKPD. Yaitu LKPD-nya, di sini Ibu mau menjelaskan ada 7. Yang pertama, aku membaca surat An-Nas dengan tartil. Nah, di kotak yang sebelah sudah atau belum? Buat anak-anak Ibu, tahu tidak cara mengerjakan LKPD tersebut? Tidak, Bu. Maksudnya kotak-kotak apa, Nah, Bu? maksudnya seperti ini, Nak, cara mengerjakannya. Yaitu apabila anak-anak Ibu memang sudah bisa membaca surah An-Nas dengan tartil, maka
kolom sudah dicentang dan kolom belum dibiarkan saja, tidak usah dicentang. Dan apabila anak ibu belum bisa membaca surah An-Nas dengan tartil, kolom yang belum yang dicentang, kolom yang sudah dibiarkan saja. Mengerti sampai di sini? Mengerti, Bu. Ibu. Oke, karena anak-anak ibu mengerti, ibu beri waktu selama 15 menit untuk mengerjakan LKPD-nya. Nah, buat anak-anak ibu, di buku anak-anak ibu sekalian, di situ sudah tertera LKPD-nya di halaman, ibu lihat ya, di halaman 7. Oke? Oke, Bu. Oke, Ibu beri waktu 15 menit, silahkan mengerjakan. Baik, Bu. Ya, sip. Sudah siap anak-anak Ibu semua? Sudah, Sudah, Bu. Sudah. Oke, kalau sudah siap, baiklah. Kumpulkan ke depan biar Ibu beri nilai. Oke, nah Baik, Bu. selanjutnya kayaknya anak-anak Ibu ini kurang fokus deh. Ayo kita ice breaking terlebih dahulu yuk. Boleh, Ayo. Ayo, tepuk semangat. Semangat. Ya. Semangat. Ah, Terima kasih anak-anak ibu semua atas partisipasinya, oke? Dan yang terakhir yaitu pesan-pesan pokoknya, yaitu kesimpulan dari materi kita siang hari ini, yaitu surat An-Nas itu sebagai doa perlindungan kepada Allah dari segala macam kejahatan yang nampak maupun yang tidak nampak. Nah, sampai di sini anak-anak ibu sudah mengerti? sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, kalau sudah mengerti. Nah, jadi ibu mau bertanya kepada anak-anak ibu semuanya. Setelah pembelajaran ini, perasaan apa yang anak-anak ibu rasakan sekarang? Senang, Bu. Senang, Bu. Senang, Bu. Oke, terima kasih kalau dalam perasaan senang. Nah, jadi sebelum kita tutup pembelajaran kita kali ini, untuk pembelajaran minggu depan kita akan menghafal surah An-Nas. Jadi, Ibu harapkan buat anak-anak Ibu semua di rumah harus sering membaca dan melafalkan Quran surah An-Nas. Mengerti, Nak? Mengerti, Bu. Mengerti, Oke, Bu. sebelum Ibu tutup pelajaran kita hari ini, kita nyanyi dulu yuk. Boleh. Ayo. Ikuti, ikuti Ibu ya, Nak ya. Boleh, Bu. Ya, Bu. Bu. Inilah surah terakhir dalam Al-Quran harus ku baca. Surah An-Nas artinya manusia, 6 ayatnya madaniyah. Setiap hari selalu ku baca untuk berlindung kepada Allah dari godaan setan yang hina. Semoga Allah lindungi kita. Hore, terima kasih buat anak-anak ibu semuanya. Sama-sama, Bu. Oke, sebelum Ibu tutup pembelajaran kita
pada siang hari ini, bolehkah Ibu berpantun, anak Ibu? Boleh banget, Bu. Oke, burung nuri terbangnya tinggi. Asik. Hendak ditangkap si elang putih. Cakep. Anak-anak yang Ibu sayangi, cukup sekian dan terima kasih. Sama-sama. Usikum binafsi bitaqallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.